Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmiati, NIM 2002354201003, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas ringkasan mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atau TPHP. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu komposisi kimia hasil tanaman, di mana komposisi kimia tanaman terdiri dari yang pertama air, yang kedua karbohidrat, yang ketiga protein, yang keempat lipid, yang kelima asam organik, yang keenam unsur mineral, yang ketujuh enzim, yang kedelapan pigmen, dan yang kesembilan vitamin. Air penyusun utama sebagian besar jaringan tanaman adalah air, yang umumnya mencapai 70-90%. Berat bahan segar bahkan ada yang lebih besar dari 90% bahan segar, yaitu tomat, seledri, labu jawa, semangka, dan seterusnya. Karbohidrat. Sebagian besar zat padat dalam buah-buahan, sayuran, dan serealia adalah karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada hasil tanaman sangat bervariasi, mulai dari 2%. Berat bahan segar pada hasil tanaman seperti labu, semangka, ketimun, dan seterusnya. Protein. Meskipun kandungan protein dalam jaringan tanaman kurang dari 1% dari berat bahan segar, namun mempunyai peran penting, yaitu sebagai unsur struktural membran sel dan sebagai biokatalisator. Lipid. Kandungan lipid buah-buahan dan sayuran biasanya 0,1 sampai 1% dari berat bahan segarnya, kecuali pada buah alpukat, melon, dan zaitun, yang mempunyai kandungan lipid kurang dari 20% dari bahan segarnya. Asam organik. Asam organik terdapat dalam jumlah sedikit dalam jaringan tanaman. Asam yang paling banyak terdapat dalam jaringan tanaman adalah asam alifatik, yaitu sitrat, tartarat, askorbat, dan malat yang kadarnya dapat mencapai 3% dari bahan segarnya. Unsur mineral. Kandungan mineral dalam jaringan tanaman biasanya dinyatakan dalam kadar abu. Kadar abu dapat bervariasi mulai dari 0,1% sampai 4,4%, bahkan mencapai 4,9% dari berat bahan segarnya. Contohnya yang terdapat pada kedelai. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim juga berperan dalam metabolisme tanaman atau reaksi anabolisme dan katabolisme. Enzim berperan penting terhadap kualitas hasil tanaman dan dapat menyebabkan perubahan kualitas hasil olah. Enzim juga sangat peka terhadap keadaan ekstrem, baik sebelum maupun sesudah panen. Pigmen utama yang terdapat dalam jaringan tanaman adalah klorofil, karotenoid, flavonoid, dan antosianin. Sebagian besar pigmen ini mengalami perubahan selama penyimpanan dan pengolahan. Vitamin. Kandungan vitamin jaringan tanaman yang bervariasi, varietas, kondisi pertumbuhan, kemasakan, dan penanganan pasca panen, penyimpanan, dan pengolahan semuanya mempunyai kandungan vitamin. Sebagai contoh, vitamin C mencapai maksimal pada pisang yang matang penuh. Materi yang kedua yaitu susut pasca panen. Pangan hasil pertanian merupakan benda hidup proses metabolisme atau mempunyai sifat mudah rusak. Hasil pertanian setelah dipanen dapat mengalami kerusakan dan kehilangan komponen gizi, sehingga menyebabkan terjadinya susut pasca panen. Teknologi penanganan hasil panen rendah atau perlu penanganan pasca panen. Susut pasca panen dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama susut fisik, yang kedua susut kuantitas, yang ketiga susut kualitas. Adapun susut pasca panen antara lain disebabkan karena yang pertama, kehilangan karena penanganan pasca panen, yang kedua kerusakan mekanis oleh
cara atau peralatan yang digunakan pada saat pasca panen. Yang ketiga, luka mekanis. Yang keempat, serangan mikroba insekta rodentia. Yang kelima, aktivitas enzim. Yang keenam, pengaruh waktu. Yang ketujuh, proses fisiologis. Serangan mikroba insekta dan rodentia. Mikroba dapat menyebabkan terjadinya susut pasca panen yang besar, terutama pada bahan yang mudah rusak. Hal ini biasanya dimulai dengan terjadinya infeksi oleh satu atau lebih patogen yang spesifik yang kemudian diikuti oleh infeksi sekunder oleh berbagai macam mikroba. Aktivitas enzim di dalam bahan pangan. Semakin tinggi aktivitas enzim, maka semakin cepat pula reaksi kimia dan biologi yang terjadi pada tanaman, sehingga menyebabkan semakin cepat terjadinya susut pasca panen. Pengaruh waktu atau masa simpan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam masa simpan suatu komoditi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya susut pasca panen. Proses fisiologi. Susut pasca panen karena proses fisiologi adalah akibat terjadinya proses transpirasi dan respirasi yang disebabkan perubahan suhu atau temperatur, sinar atau cahaya, atau kondisi lain yang tidak cocok sehingga mempercepat proses senescence. Materi yang ketiga, pengaruh laju respirasi terhadap masa simpan suatu komoditi. Sayuran dan buah-buahan segar merupakan komoditas hidup. Tiap komoditas memiliki tekstur, ukuran, taste, flavor, dan warna tertentu. Konsumen mensyaratkan komoditas dengan ciri khas tersebut dan bebas dari cacat. Faktor yang mempengaruhi fase pertumbuhan. Yang pertama, fotosintesis. Yang kedua, absorpsi air, mineral, unsur hara, dan tanah. Respirasi atau oksidasi biologis. Proses penguraian bahan kompleks yang ada dalam sel atau pati, gula, asam organik menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti CO2, H2O, serta pembebasan energi dan molekul lain yang akan digunakan untuk reaksi sintetis dari sel. Laju respirasi dipakai sebagai indikator aktivitas metabolisme dalam jaringan sehingga dapat ditentukan umur simpan potensial komoditas. Pola respirasi. Kurva yang menggambarkan hubungan antara laju respirasi terhadap waktu selama periode perkembangan, maturasi, pematangan, dan senescence. Laju respirasi sayuran dibedakan atas. Yang pertama, laju respirasi tinggi, umumnya jaringan muda yang tumbuh, contohnya asparagus capri. Yang kedua, laju respirasi sedang, contohnya kubis. Yang ketiga, laju respirasi rendah, umumnya jaringan penyimpanan, contohnya kentang. Inisiasi atau pemicu pematangan. Bahan volatil atau berbentuk gas yang dihasilkan secara alami pada komoditi, berfungsi sebagai hormon tumbuhan yang mengatur berbagai aspek pertumbuhan dan pematangan buah. Peranan etilen dalam pematangan buah. Yang pertama, menstimulasi aktivitas respirasi, absorpsi O2 naik, merangsang proses pematangan, mempercepat terjadinya klimakterik, menstimulasi biosintetis etilen pada buah, klimakterik dalam fase pematangan. Materi yang keempat yaitu kerusakan atau perubahan komponen bahan kimia. Jenis kerusakan bahan pangan. Yang pertama, kerusakan biokimia. Kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi biokimia pangan, contohnya reaksi oksidasi dan reaksi hidrolisis pada minyak atau lemak, reaksi enzimatis, misalnya reaksi Browning, melibatkan enzim oksidasi senyawa fenolik dan oksigen, dehidrasi sayuran, degradasi autolitik sayuran, dan seterusnya. Yang kedua, kerusakan mikrobiologi.
Kerusakan mikrobiologi adalah kerusakan yang disebabkan karena mikroorganisme atau mikroba, berbagai jenis bakteri dan jamur pembusuk. Kerusakan bahan pangan oleh mikroorganisme. Yang pertama, bentuk-bentuk kerusakan: berjamur, busuk berlendir, perubahan warna, berlendir kental seperti tali atau ropines, kerusakan fermentatif, pembusukan bahan pangan berprotein atau putrefaction. Kerusakan mikroorganisme bahan pangan untuk setiap komoditi, seperti komoditi sayur, buah-buahan, daging, ikan, dan telur. Kerusakan mikrobiologis pada sayur buah. Penyebab kerusakan pada sayur dan buah yang pertama itu fisik atau mekanik, aktivitas enzimatis, aktivitas mikroorganisme. Kerusakan fisiologis. Kerusakan yang timbul akibat lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga memicu reaksi metabolisme atau faktor suhu, cahaya matahari, respirasi, kekurangan nutrisi selama fase pertumbuhan dan perkembangan, kemasakan komoditi yang melewati fase kematangan. Contoh kerusakan fisiologi. Yang pertama, karena intensitas cahaya matahari yang tinggi dapat menyebabkan buah tomat dan mangga mengalami cacat yang terjadi sebelum panen dan munculnya warna hijau pada kulit kentang. Yang kedua, blackhead pada nanas dan bercak coklat pada tulang daun selada selama penyimpanan. Yang ketiga, apel terlalu lunak dan tidak manis karena terlalu matang atau fase lewat matang. Itulah tadi ringkasan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.